Yang kedua moderasi. Moderasi itu maksudnya pas. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau memang perlunya 10 ya 10. Tidak kurang, tidak lebih. Kayak makan tadi ya, satu piring cukup ya jangan dua piring. Jangan setengah piring, nanti kamu kurang. Cukupnya satu piring. Nah ini namanya moderat. Tidak berlebihan. Nah, makanya sekarang kan banyak itu proyek-proyek moderasi beragama. Yang bahasa Arabnya wasatiyah. Wasatiyah itu kan tengah-tengah. Tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Tidak ifrot, tidak tafrid. Ini sumbernya kebaikan. Yang kurang dan yang lebih berarti tidak baik. Jadi berlebihan tidak baik. Makan berlebihan tidak baik. Makan kekurangan tidak baik. Tidur berlebihan jelek. Kurang tidur juga jelek. Tidur yang pas saja. Pas ngantuk tidur. Kalau saya ngantuk terus Pak, ya tidur terus. Itu jenenge males. Jadi ini teori moderasi. Sumbernya kebajikan. Yang ketiga kebijaksanaan, tadi sudah banyak dijelaskan. Dan yang keempat keadilan. Tentu saja semua yang baik pasti adil. Yang buruk pasti tidak adil. Boleh kalian cari contoh sebanyak mungkin. Bahkan 4 itu kalau harus diperas hanya satu, ya satu-satunya prinsip kebajikan, keadilan. Makanya keadilan itu ya banyak filosof yang membahasnya secara khusus. Jadi kebajikan moral versi Sokrates yang kardinal ya 4 ini. Kardinal berarti yang paling utama. Keberanian, moderasi kadang diterjemahkan kesederhanaan, kemudian kebijaksanaan dan keadilan. Nah, kita singgung sedikit tadi sempat disebut etika di ranah politik. Hubungan dengan orang lain tadi. Menurut Sokrates justru ini yang paling penting. Etik tanpa politik itu ya tidak aktual. Tidak ada nilainya. Sebaliknya, politik tanpa etik bahaya. Rusak nanti hidup ini. Politik di sini artikan politeia ya. Politeia itu tata masyarakat. Tata masyarakat kok tidak ada etiknya, bahaya. Etika kok tidak bahas tata masyarakat, ya kurang lengkap. Kurang aktual. Maka ini penting sisi politiknya ini. Hari ini kan kalau ngomong politik kita lebih sifatnya pragmatis kekuasaan. Kalau di Sokrates bahas politik itu sisi etiknya. Bagaimana pengendalian perilaku manusia dalam hidup bersama yang mendukung perfection of soul tadi. Jadi gimana hidup politik yang kondusif terhadap perkembangan jiwa. Nah, ini tidak sederhana. Kata Sokrates, yang tertinggi dari semua kebajikan adalah seni politik yang mencakup tata negara dan membuat seorang menjadi politisi dan pejabat publik yang baik. Ini puncaknya ilmu etik, itu etika politik. Nanti kapan-kapan kita bahas panjang lebar etika politik ini, mumpung deket-deket tahun keramat. Ya. Karena hari ini banyak orang lupa. Ketika ngomong etik itu bayangannya hanya kekuasaan. Nah, etika politik membuat warga negara jadi warga yang baik dan benar, kata Sokrates.
Etika politik akan melahirkan politikus sejati. Politikus sejati itu insan kamil atau manusia sempurna yang jiwanya memuncak, perfection of soul tadi, sekaligus dia mampu mempengaruhi jiwa-jiwa yang lain sehingga juga sama-sama memuncak. Hidup bersama di tengah masyarakat yang sama-sama mendukung pertumbuhan jiwa, tidak malah merusaknya. Inilah sisi etiknya politik. Dan ini menurut Sokrates tidak bisa instan. Harus ada pendidikan politik yang mengajarkan etika politik. Jadi pendidikan tentang etika politik. Nah ini saya tidak tahu kalian di kampus ada tidak. Meskipun jurusannya bukan politik, ada tidak mata kuliah etika politik. Oke, kan kalian gelisah belakangan ini dengan politik. Coba ada ndak ya? Atau mungkin di lembaga-lembaga apa, silahkan diikuti. Karena ini nanti berhubungan dengan tata masyarakat, sementara hidup kita itu tidak bisa dilepaskan dari hidupnya masyarakat. Sekarang kita jelajahi beberapa prinsip besar etik dari Sokrates. Ini yang saya sebut tahu diri dan tahu batas, versi Sokrates. Kata Sokrates, orang tahu diri itu adalah orang yang sadar bahwa masih sangat banyak hal yang belum dia tahu. Ini penting, rasa tidak tahu itu. Jadi kita ini kan sering lebih merasa tahu apa-apa. Justru kata Sokrates, harusnya kita lebih merasa tidak tahu apa-apa. Kenapa? Ketika kita merasa tidak tahu, berarti kita akan belajar. Berarti kita akan nambah wawasan baru, nambah ilmu baru. Nah, disinilah nanti kita tambah meningkat kualitasnya. Kalau kita merasa sudah tahu, tidak akan meningkat lagi. Sudah selesai. Wong kita merasa sudah. Ini rumus pertama. Orang yang tahu diri dan tahu batas. Orang yang merasa tahu segalanya, berarti dia tidak tahu dirinya. Tidak kenal dirinya. Sepinter apapun dia, pasti masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Harus tetap sadar, aku belum tahu. Aku masih harus banyak tahu. Ini prinsip sehubungan dengan tadi loh. Karena dasarnya moral itu pengetahuan, yo kita kalau ingin semakin baik, harus terbuka untuk belajar. Kalau kita ingin terbuka diri kita, siap belajar, yo mental kita adalah mental tidak tahu dan ingin tahu. Bukan mental sudah tahu. Biasanya kalau orang sudah tahu itu akhirnya ya jadi tukang ngasih tahu. Padahal dia belum tahu. Ini bahaya kalau kata Imam Ghazali kan, kalau ada orang yang tidak sadar, tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, ini orang ini bahaya, harus segera diingatkan. Karena kalau orang tidak tahu, kalau aku ini tidak tahu, itu kan gayanya kayak seperti orang tahu, padahal dia tidak tahu. Akhirnya apa? Gayanya kayak kiai kemana-mana. Kamu harus sabar, kamu harus banyak ibadah, dia pengetahuannya hanya copy paste misalnya. Wong itu coba nge-share postingannya orang saja, tapi kamu merasa seolah-olah aku sudah tahu. Nah ini yang kita pakai rumus ini kurang tahu diri. Harus tahu diri. Kemarin saya ada yang bertanya itu. Pertanyaan sangat fikih sekali. Kan sudah saya bilang di mana-mana saya bukan ahli fikih. Ketika pertanyaannya fikih, ya saya jawabnya mohon maaf, saya tidak tahu.
Pak Faiz, kalau saya yang tanya mesti males nyari jawabannya. Loh ya memang kalau tanya filsafat, ayo lah. Kalau saya tidak tahu tak cari-cari. Wong saya bukan ahli fikih. Kalau filsafat oke. Kalau fikih bukan ahlinya. Nanti dianggap kayak orang ahli fikih, padahal bukan ahli fikih. Nanti ngasih fatwa yang menjerumuskan. Harusnya haram terus dibilang, bisa saja itu halal. Itu kan caramu kan begitu. Tergantung perspektifnya dari mana. Itu kan kamu sering ngawur begitu. Intinya nggak tahu. Mbok yo jangan, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Kalau kamu sesat sendirian nggak apa-apa. Tapi kalau kamu menyesatkan orang itu bahaya.